sebelum belajar, tolong kalian persiapkan terlebih dahulu buku paket tematik, LKS tematik, buku tulis, dan alat tulis. Oke, selamat belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Solia kelas 3 ini? Saya harap dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Pasti di sini kalian bertanya-tanya, siapa sih yang ada di video ini? Perkenalkan, nama Ustazah Lutfia. Kalian bisa memanggil saya Ustazah Lutfia. Insya Allah Ustazah akan menemani kalian belajar selama 2 bulan ke depan. Semoga makin semangat belajarnya ya. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak yang solih dan solihah, yang punya semangat belajar yang tinggi, pantang menyerah, dan itu patut untuk dipertahankan. Semoga kelak kalian akan menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, materi PPKN. Anak-anak, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu untuk memahami makna sikap berterima kasih, meminta maaf, mendoakan orang lain, dan berbuat baik sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. Dan yang kedua, diharapkan juga kalian mampu untuk mempraktikkan perbuatan baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apakah kalian tahu gambar ini? Benar sekali, ini adalah lambang sila pertama Pancasila. Bagaimana bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lantas bagaimana maksudnya Ustazah? Jadi, bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dan senantiasa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing serta menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama. Nah, sekarang apakah kalian juga tahu lambang sila berapakah ini? Benar sekali, ini adalah lambang sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana maksudnya Ustazah? Jadi, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, hendaknya kita saling menghargai, menghormati, dan saling tolong-menolong agar tercipta suatu kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan. Anak-anak, di LKS tema 2 halaman 12 ada percakapan antara Erik dan Ayah. Simak baik-baik ya ceritanya. Sepulang sekolah, Erik melihat ayahnya sedang memupuk pohon pisang. Apa yang sedang ayah lakukan? Ayah sedang memupuk pohon pisang, Erik. Kenapa harus dipupuk, ayah? Supaya pohon pisang ini tumbuh subur. Memupuk tanaman juga termasuk bentuk rasa terima kasih kita kepada tanaman, Erik. Mengapa kita perlu berterima kasih kepada tanaman, ayah? Tanaman telah memberikan kita banyak manfaat. Oh, begitu ya, ayah. Apakah kita juga harus berterima kasih kepada binatang, ayah? Tentu, kita harus berterima kasih kepada binatang juga, dengan cara memberinya makan dan minum secara rutin. Begitu ya, ayah. Erik menjadi mengerti sekarang. Selain tanaman dan binatang,
kita juga harus berterima kasih terhadap sesama manusia. Caranya dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Baik ayah, terima kasih. Jadi kita tidak hanya bisa berterima kasih kepada manusia saja, tetapi juga kepada tumbuhan dan hewan. Kepada tumbuhan kita bisa memupuknya setiap hari, merawatnya, menyiraminya setiap hari sehingga tumbuh dengan baik. Kemudian kita berterima kasih kepada hewan dengan cara selalu merawatnya, memandikan, memberinya makan, membersihkan kandang. Nah, itu cara-cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Kalau kepada manusia bagaimana? Kepada manusia kita bisa mengucapkan terima kasih ketika kita ditolong atau kita diberi sesuatu atau hadiah misalnya. Seperti itu. Sudah paham? Anak-anak, mengucapkan terima kasih merupakan salah satu wujud dari pengamalan sila kedua Pancasila. Dengan mengucapkan terima kasih, itu artinya kita telah menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita, sehingga membuat hati kita atau orang lain menjadi senang. Anak-anak, saya ingin bertanya kepada kalian. Sebelum pandemi, apakah kalian pernah datang terlambat ke sekolah? Terus, apakah juga kalian pernah tidak mengerjakan PR? Apakah kalian juga pernah menghilangkan pulpen teman kalian? Atau merusakkan mainan teman kalian mungkin? Nah, itu semua merupakan perbuatan yang benar atau salah ya? Tepat sekali. Terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, menghilangkan pulpen teman kalian, kemudian merusakkan mainan, itu merupakan perbuatan yang salah. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika kita berbuat salah? Nah, benar sekali. Ketika kita berbuat salah, sebaiknya kita langsung meminta maaf. Dan meminta maaf itu juga dilakukan dengan tulus dan ikhlas, serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Siap untuk meminta maaf ketika berbuat salah? Siap dong. Sikap meminta maaf ini juga merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak, pernahkah kalian melihat teman kalian yang sakit? Lantas apa yang kalian lakukan ketika ada teman kalian yang sakit? Menjenguk, mendoakan. Mendoakan orang lain merupakan perbuatan yang baik dan merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa mendoakan orang lain ketika terkena musibah, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita agar selalu sehat, dan lain-lain. Sekarang Ustazah ingin mengajak kalian untuk menyanyi. Judul lagunya 3 Kata Ajaib ciptaan Kak ZP. Ucapkan kata tolong bila butuh bantuan, ucapkan terima kasih saat kau diberi, ucapkan kata maaf bila berbuat salah, agar engkau punya banyak teman. Ucapkan kata tolong bila butuh bantuan, ucapkan terima kasih saat kau diberi, ucapkan kata maaf bila berbuat salah, agar engkau punya banyak teman. Tepuk tangan kita semua. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh sikap berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Dan masih banyak lagi perbuatan terpuji yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terasa pembelajaran sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, berkah di dunia maupun di akhirat. Mari kita tutup pembelajaran dengan doa kafaratul majlis. Kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.